Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Mariano Foju. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu perencanaan keamanan PT Telekomunikasi Indonesia. Dan saya akan memperkenalkan nama kelompok saya itu Yosef Mariano Foju, saya sendiri, dan teman saya Rakian Rasid Sahadewa dan Toha Koirul Niam. Yang pertama itu adalah profil. Profil dari PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom dipegang oleh Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange yaitu NYSE dengan kode TLK. Yang berikutnya adalah purpose and visi dan misi. Yang pertama yaitu purpose, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbagi bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu visi, menjadi digital telekom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang berikutnya adalah misi. Yang pertama yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan dan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua itu adalah mengembangkan telingkah digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang berikutnya adalah mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Yang kita selanjutnya itu kita beralih ke kategori indeks kami. Yang pertama itu kategori SE atau sistemnya. Di sini ada login portal. Portal Telkom dapat diakses oleh seluruh pegawai Telkom, namun ada beberapa fitur yang hanya diakses oleh manajer untuk dapat melakukan proses bisnis tertentu. Yang kedua yaitu home portal. Salah satu bentuk kolaborasi online juga dapat adanya fitur shared files atau TCU library, di mana antara pegawai dapat berbagi file melalui portal dapat mengunduh di saat yang dibutuhkan. Berikut juga dengan TCU library, di mana ada berbagai manual book atau buku-buku referensi lainnya yang dapat dilihat status katalognya secara online dan dapat dipinjam secara online. Berikut juga dengan catatan dinas yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Yang berikutnya adalah tampilan Yencase. Sebagai perusahaan yang telah go public, Telkom juga menyediakan fitur Employee Stock Ownership Program online yang menyediakan pergerakan harga saham PT Telkom itu sendiri. Yang berikutnya adalah Distant Job. Selanjutnya adalah aplikasi saran kerja individu atau SKA online. Aplikasi SKA online ini merupakan salah satu pengimplementasian aplikasi Workplace Office dan Work from System yang mengubah data hard copy ke dalam bentuk soft copy. Saran kerja dari aplikasi SKA online adalah dengan menggunakan media aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan input atau memasukkan data-data hard copy berupa data dokumen, SKI, NKI, atau laporan berkala. Yang berikutnya adalah ini yang pertama tadi tabel indeks kami ya, yang tabel indeks kami yang berikutnya ini adalah tabel indeks kami dari kategori SE atau sistem. Di sini ada karakteristik instansi perusahaan dan status B. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Di sini ada statusnya B, A, C atau A. Ya, teman-teman bisa baca sendiri lah. Kita lanjut ke kategori yang kedua, itu kategori tata kelola. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis informasi, Telkom senantiasa berusaha untuk memanfaatkan seluas mungkin pengguna teknologi dalam pengolahan perusahaan. Hampir seluruh titik value chain perusahaan telah diintegrasi dalam jaringan TI. Selain untuk pengoperasian jaringan seluruh infrastruktur alat produksi, semua aspek penting dalam manajemen perusahaan seperti keuangan, logistik, sumber daya manusia, termasuk juga pelayanan kepada karyawan,
karyawan, pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya yang telah memanfaatkan jaringan TI Telkom. Yang berikutnya adalah kerangka kerja pengolahan tata kelola IT mengacu pada kontrol objektif for Information and Related Technologies, yaitu COBIT, yang dituangkan sebagai kebijakan keamanan sistem informasi KD 57 per tahun 2007 meliputi yang pertama itu informasi sistem, pengolahan data informasi jaringan dan sarana penunjang merupakan aset informasi yang sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua itulah penerapan sistem keamanan informasi untuk menjamin integritas aset dan informasi sehingga dapat menjaga nilai kompetitif, arus kas, profitabilitas, kepatuhan hukum, dan citra komersial perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah penerapan sistem keamanan informasi meliputi penilaian risiko, penilaian keamanan, kepatuhan pada peraturan dan hukum, dan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir adalah keberhasilan penerapan sistem keamanan informasi dapat dicapai dengan menerapkan pemahaman yang sama, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Di sini ada tabel indeks kami yang kedua dari kategori tata kelola. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Ada 16 kurang lebih, ada 16 kategori. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang ketiga adalah pengolahan resiko. Risiko operasional, yang pertama adalah risiko operasional. Kegagalan dalam mewujudkan operasi jaringan kami, sistem utama gateways pada jaringan kami atau jaringan operator lainnya yang berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha kami. Kami sangat bergantung pada organisasi jaringan yang tidak terputus dalam memberikan layanan. Misalnya kami tergantung pada akses terhadap sambungan telepon tidak bergerak atau PSTN untuk beroperasional sambungan tidak bergerak dan menghentikan serta memulai sambung telepon seluler kepada dan dari telepon tidak bergerak kabel dan porsi trafik sambungan telepon jarak jauh internasional dan seluler kami. Yang kedua itu risiko keuangan. Dari risiko keuangan ini mereka itu menghadapi risiko suku bunga. Suku bunga yaitu adalah hutang dari PT termasuk pinjaman bank untuk mendanai operasional. Jika diperlukan, PT Telkom selalu berupaya untuk mengurangi potensi risiko terhadap suku bunga dengan melakukan kontrak swap suku bunga untuk melakukan swap atau suku bunga mengembang menjadi suku bunga tetap atau tenor pinjaman tertentu. Kita lanjut ke berikutnya. Di berikutnya yaitu ada tabel indeks kami dari pengolahan risiko. Seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ada statusnya, ada kajian dan risiko keamanan informasi. Kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya adalah keempat, kategori kerangka kerja. Tata kelola kerangka adalah konsep luas yang berpusat pada departemen atau lingkungan TI yang memberikan nilai bisnis kepada perusahaan. Ini adalah seperangkat aturan, peraturan, dan kebijakan yang menetapkan dan memastikan operasinya departemen TI yang efektif, terkontrol, dan berharga. Ini juga menyediakan metode untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi kinerja TI dan bagaimana menghubung dengan pertumbuhan bisnis. Selain itu, dan mengikuti dan menerapkan kerja tata kelola TI seperti organisasi dapat mematuhi persyaratan, peraturan, dan mengurangi bisnis TI sambil mencapai manfaat bisnis yang terukur. Tata kelola IT mengoptimalkan TI sedemikian rupa sehingga mendukung, melengkapi, atau memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Kita lanjut ke berikutnya. Di berikutnya itu yang pertama ada tabel indeks kami, yaitu ada terbagi menjadi dua, yaitu A dan B. Yang A itu penyusunan dan pengolahan kebijakan dan prosedur keamanan kebijakan. Di sini teman-teman bisa melihatnya sendiri. Ada penyusunan dan pengolahan kebijakan, prosedur keamanan kebijakan. Ada juga statusnya, teman-teman bisa lihat sendiri.
Dan yang kedua yaitu B, pengolahan strategi dan program keamanan informasi. Di sini ada pengolahan strategi dan program keamanan informasi dan statusnya. Teman-teman juga bisa lihat sendiri. Kurang lebih begini. Yang kelima itu pengolahan aset. Pengolahan aset terbagi menjadi dua juga, yaitu pengolahan aset informasi. Dalam tabel seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu pengolahan aset informasi beserta status. Kurang lebih ada 12 pengolahan aset ya, ada 12. Kita lanjut ke berikutnya. Yaitu di B, yaitu pengamanan fisik. Dalam tabel indeks kami yaitu pengamanan fisik kurang lebih ada 10. Teman-teman bisa melihatnya sendiri juga di sini. Kurang lebih begini. Selanjutnya itu adalah dana aset PT Telekomunikasi Indonesia. Ini adalah dana aset yang kami buat sendiri. Kurang lebih seperti begini dalam gambar. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu kategori teknologi. Dalam kategori teknologi, kami membuat tabel indeks kami menjadi 3, yaitu nama aset, teknologi keamanan, dan teknologi aksesibilitas. Terdapat 5 poin, teman-teman bisa lihat sendiri di gambar. Dan yang ketujuh yaitu kategori suplemen, yaitu batasan akses pihak ketiga. Ada 5 poin di sini, yaitu Amazon Web Service, Asus, Lintasarta, Huawei, dan Sidu. Dan layanan yang tidak boleh diakses seperti teman-teman bisa lihat sendiri di layar, kurang lebih begini. Yang berikutnya adalah kategori suplemen, batasan akses dari pihak ketiga. Kurang lebih ada 5 poin. Ya, seperti teman-teman lihat sendiri yang ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Dari hasil menganalisa dan menerapkan suatu teknik sistem keamanan informasi menggunakan indeks kami, semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan keamanan informasi terhadap PT Telekomunikasi Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.